Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Cahyo Ramadan, NIM SSI 202303440. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal berjudul Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Konferensi Internasional Universitas Malang, Negeri Malang dengan menggunakan metode waterfall, yang ditulis oleh Aji Prasetya Wibawa, Markus Diantoro, Idris, Agus Purnomo, Novian Chandra Kurniawan dari Universitas Negeri Malang dan diterbitkan dalam jurnal JTSIA pada Januari 2024. Ya, langsung ke poin intinya. Untuk latar belakang masalahnya, yang pertama itu di era digital, perkembangan digital merambah di dunia pendidikan. Dosen dituntut untuk melakukan publikasi ilmiah di konferensi dan jurnal internasional. Yang ketiga, masalah sistem konferensi yang ada di EasyChair, CPMA, dan CPUD memiliki kelemahan pada tampilan manajemen dan kepuasan pengguna. Kondisi di Universitas Negeri Malang masih menggunakan sistem konvensional seperti Google Form, Google Sheet, dan WhatsApp Group untuk mengelola konferensi. Nah, jadi di era digital seperti sekarang ya, perguruan tinggi dituntut untuk terus berinovasi, termasuk dalam kegiatan konferensi internasional. Nah, konferensi internasional ini penting karena menjadi tempat peneliti di berbagai negara ya. Namun masalahnya sistem yang ada selama ini seperti sistem EasyChair, CPMA, dan CPUD masih mempunyai banyak kekurangan. Ada yang tampilannya kurang memuaskan, ada yang manajemennya bermasalah. Bahkan pada saat pandemi COVID-19 semakin terasa betapa sulitnya mengelola konferensi secara daring. Nah, kondisi di Universitas Negeri Malang ini juga masih menggunakan cara-cara konvensional seperti Google Form, Google Sheet, dan WhatsApp Group. Tentu ini kurang efisien ya. Jadi disinilah muncul kebutuhan untuk membutuhkan sistem yang lebih baik. Yang selanjutnya dari rumusan masalah ya. Dari latar belakang tadi itu muncul pertanyaan utama di penelitian ini, seperti bagaimana cara mengembangkan sistem informasi pengelolaan konferensi internasional di Universitas Negeri Malang yang bisa memudahkan semua pihak terlibat. Lebih spesifiknya, peneliti ini ingin menjawab 3 hal. Yang pertama, bagaimana membuat sistem agar admin tidak perlu repot bikin website sendiri tiap ada konferensi. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan semua proses dari pendaftaran, pengiriman makalah, review, hingga publikasi dalam suatu platform. Dan ketiga itu ada bagaimana memastikan sistem itu benar-benar berfungsi dengan baik lewat penguji yang terstruktur. Nah, yang selanjutnya ada batasan masalah ya. Batasan masalah ini fokus pengembangan, penggunaan sistem, lokasi penelitian, dan metode pengembangan. Agar penelitian ini tetap terarah ya, peneliti memberikan beberapa masalah batasan ya. Fokusnya adalah pengembangan sistem berbasis website saja, bukan aplikasi mobile ya. Lokasi penelitian ini pun spesifik, yaitu di Universitas Negeri Malang. Pengguna yang dicakup ada 4 presenter atau pemakalah, admin atau panitia, reviewer, dan partisipasi. Dan metode pengembangan menggunakan waterfall dengan 4 tahapan yang sudah terstruktur. Jadi penelitian ini tidak hanya mencakup sistem lain di luar dan tidak membahas pengembangan aplikasi mobile. Yang selanjutnya ada tujuan masalah ya.
Tujuan masalah yang pertama itu kemudahan pengelolaan, memberikan kemudahan bagi admin panitia dalam mengelola konferensi tanpa membuat sistem tersendiri. Yang kedua, integrasi proses, dan yang ketiga, referensi evaluasi. Nah, jadi secara garis besar tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi admin atau panitia dalam mengelola konferensi tanpa harus membuat sistem dari nol setiap kali ada event. Yang kedua, mengintegrasikan seluruh proses konferensi dalam satu platform yang terpadu. Dan yang ketiga, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi ya tentunya, dan bahan evaluasi bagi perguruan tinggi yang lain ingin menyelenggarakan konferensi internasional. Singkatnya begini, jadi suatu sistem, semua proses, semua itu bisa terkelola dengan mudah. Ya, yang selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Untuk subjeknya penelitian ini menyelenggara konferensi di Universitas Negeri Malang, tim pusat publikasi UM, dan terus tim developer sistem Icon UM, admin panitia konferensi, dan review, presenter, dan partisipasi. Untuk objek penelitian sendiri itu ada sistem informasi pengelolaan konferensi internasional, aplikasi web Icon UM atau International Conference Universitas Negeri Malang, dan proses manajemen konferensi, pendaftaran, mengirimkan makalah, review, dan publikasi ya. Lalu siapa yang menjadi subjek dalam penelitian ini? Subjeknya adalah para penyelenggara konferensi di Universitas Negeri Malang, khususnya tim pusat publikasi UM dan tim developer yang membangun sistemnya. Selain itu tentu saja pengguna langsung sistem ini, yaitu admin, reviewer, presenter, dan partisipasi. Ya, kalau sedangkan objeknya sendiri ya adalah sistem itu sendiri, yaitu aplikasi Icon UM beserta seluruh proses yang dikelola dalamnya, mulai pendaftaran peserta, pengiriman, dan review makalah hingga publikasi hasil konferensi. Nah, untuk metode sendiri ya yang digunakan itu metode waterfall. Nah, untuk membangun sistem ini, peneliti itu menggunakan metode waterfall, sebuah metode yang mengembangkan prosesnya berjalan secara bertahap dan berurutan seperti air terjun tentunya. Ada 4 elemen utama di sini ya. Yang pertama itu analisis. Peneliti itu berdiskusi dengan tim pusat publikasi UM dan tim developer untuk memahami kebutuhan sistemnya. Yang kedua itu ada desain ya, tentunya desain ini kebutuhan jelas yang dilakukan perancangan database. Ada alur kerja dan tampilan sistem menggunakan use case diagram DVD dan activity diagram. Dan yang ketiga ini coding ya, coding. Rancangan tersebut diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat tampilan website yang interaktif. Dan yang keempat itu ada testing. Sistem diuji menggunakan black box testing untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai harapan dan tidak ada bug tentunya. Metode ini dipilih karena tahapannya terukur dan mudah diikuti oleh tim pengembang. Yang selanjutnya hasil utama penelitian ini yang pertama aplikasi Icon UM, yang kedua multi role system, yang ketiga pengujian black box, dan yang keempat dashboard admin. Nah, ini bagian yang paling menarik ya. Kenapa? Jadi penelitian ini menghasilkan aplikasi yang bernama Icon UM, sebuah platform web yang terintegrasi untuk mengelola konferensi internasional di Universitas Negeri Malang. Sistem ini mendukung 4 peran pengguna presenter ya. Bisa upload makalah dan mendapatkan letter of
ACET. Admin bisa memantau seluruh data konferensi reviewer dan bisa melakukan sesuai distribusi yang diberikan dan partisipasi, dan bisa mendaftarkan dan mendapatkan tiket. Admin juga dilengkapi dengan dashboard yang menampilkan statistik peserta berdasarkan jenis kelamin, asal negara, dan bisa diunduh dalam format PDF, XLS, maupun XLSX. Nah, yang slide berikutnya itu ada kesimpulannya ya. Jadi dari seluruh pembahasan tadi ada 4 elemen poin kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, sistem icon UM berhasil dikembangkan secara sistematis menggunakan metode waterfall. Yang kedua, sistem ini diberikan kemudahan nyata bagi pihaknya ada admin, presenter, reviewer, maupun partisipan. Semuanya punya peran yang jelas di dalam sistem. Yang ketiga itu hasil black box testing ya. Itu membuktikan bahwa 100% fungsi berjalan normal dan bebas dari bug. Dan yang keempat itu icon UM bisa diambil menjadi rekomendasi bagi perguruan tinggi lain yang ingin memiliki sistem manajemen konferensi internasional yang lebih profesional dan efisien. Jadi seperti itu. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata pengucapan yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.